klik subscribe, like, dan nyalakan loncengnya ya. Ditunggu subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Teknisi Cahaya, teknik elektronik murah Boyolali. Di video kali ini kita mau berbagi pengalaman, semoga bermanfaat kepada teman-teman semua karena kami adalah penjual elektronik ya. Jadi pengalaman yang kita bagi adalah bagaimana cara membeli di toko elektronik supaya tidak kemahalan atau bisa dikatakan tidak salah beli ya. Kalau misalkan ketipu itu salah karena beda sekali ya, karena ketipu atau ditipu itu sesuatu hal yang melanggar hukum ya. Jadi kita tidak boleh mengistilahkan ketipu atau ditipu ya. Ya istilahnya bisa dikatakan salah beli seperti itu karena banyak sekali varian yang kita jual sebetulnya itu adalah sama saja barang itu, tapi kualitasnya beda-beda ya. Kita tidak memproduksi barang-barang itu disuplai oleh supplier kita. Mungkin kebanyakan juga diindustrialisasi di Indonesia atau banyak juga diimpor dari luar negeri ya. Nah, produk-produk itu apa saja ya, barang-barang yang kita jual di toko elektronik ini ya, atau di toko elektronik yang lain. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan kita mau belanja elko misalkan. Kita mau belanja elko, mungkin elko itu ukurannya sama, mungkin elko itu juga voltnya sama, terus fungsinya juga sama. Tapi banyak sekali mereknya, banyak sekali harganya, banyak sekali juga model dan jenisnya. Contohnya ini ada mungkin mereknya ini kita tidak sebutkan ya, 10.100 volt ini merek A. Terus ini ada 10.100 volt ini merek B, ini beda warna ya. Terus ini juga warnanya beda lagi. Ini lebih besar tapi ukurannya sama. 10.100 volt sama, tapi dia lebih besar. Ini variannya sangat banyak sekali dan harganya pun beda-beda. Kami dari sisi penjual pasti akan mempersilahkan mau milih yang mana gitu, mau beli yang seperti apa, yang harganya berapa. Pokoknya kita layani ya. Tapi kita hanya memberikan saran bahwa kalau misalkan belanja di toko elektronik sebaiknya belilah dengan harga yang patokan harganya yang tinggi, karena kalau harganya mahal atau harga yang paling tinggi itu biasanya kualitasnya yang paling bagus. Tapi sebagai konsumen jangan sampai juga menjadikan statement itu adalah sebagai patokan utama, karena kita harus bisa menentukan alat apa yang cocok atau yang benar atau yang sesuai dengan apa yang mau dari konsumen itu sendiri. Karena banyak sekali caranya untuk menentukan atau memastikan barang itu bagus atau tidak, barang itu kompatibel atau tidak dipakai untuk peralatan elektronik dari konsumen itu. Nah, untuk masalah elko, dari beberapa video yang sudah kita buat, kita sudah bisa menggambarkan tip-tipnya untuk memilih elko. Nah, salah satunya ya kita timbang. Jadi kalau misalkan ini 75.000, ini 65.000. Belum tentu yang 75.000 ini lebih bagus dari yang 65.000. Kalau saya memilih, saya akan milih yang 65.000 karena dari segi ketokannya ini. Ini ketokannya kayak gini. Jadi ini lebih ting gitu. Kalau yang ini tok gitu. Ini secara kulit lebih tebal yang ini, lebih tebal yang 65.000. Jadi saya milihnya yang 65.000.
Terus dari segi misalkan dibulir ya kayak gini. Kelihatan nggak? Kayak gini ini masih yang ngombak ya. Oh, ngombak. Ngombak ya. Goyangannya ngombak. Jadi nggak mulus gitu ya. Jadi dut. Coba yang ini. Sama, ini juga ngombak. Terus yang ini lebih parah. Oke, yang paling utama kita ketok, terus kita timbang. Kira-kira berat yang mana, harusnya beratnya sama ya. Ini masalah elko saja. Terus masalah transistor. Kalau belanja di toko elektronik seperti ini, macam-macam transistor itu harus diperhatikan secara cermat. Jangan sampai salah beli, jangan sampai beli yang harganya bagus tapi kualitasnya kualitasnya jelek, tapi dipasang pada power besar, nanti akibatnya akan fatal ya. Jadi power itu dipakai sebentar atau nggak lama pemakaian dari power itu nanti akan cepat hangus, kebakar ya. Jadi jangan sampai. Di tempat kami ada 3 varian, tapi kebetulan yang masih ada itu yang seri 7. Ini transistor ya, transistor Toshiba ya, Toshiba kayak gini. Ini yang Oke, selanjutnya adalah transistor ya. Macam-macam transistor di toko elektronik seperti di tempat kami kayak gini. Kalau misalnya kita mau beli transistor atau final, itu harus benar-benar yang detail ya untuk memperhatikan atau memilihnya ya, karena banyak sekali variannya. Perbedaan harganya sangat jauh sekali antara 15.000 sampai 25.000 dan 30.000 ya untuk transistor Toshiba seperti ini. Jadi jangan sampai salah pilih ya kalau misalkan kita beli transistor ya. Kalau harga sekitar 15.000 yang jelas kita tempelkan pada magnet itu nempel kalau untuk harga 15.000. Tapi kalau untuk harga 25.000 sekitar 25.000 itu sudah tidak nempel magnet lagi, akan tetapi kita bila masang di power besar itu masih kurang awet ya. Yang lebih awet itu untuk transistor Toshiba ini ciri khasnya kalau di tempat kami ya, kalau menurut saya, menurut pengalaman saya ini beda-beda pandangan boleh. Itu saya milihnya yang ini, yang serinya seri 7 ya. Seri 7 di tempat kami harganya 30.000. Terus kakinya itu kayak gitu. Kakinya tumpul. Ini Toshiba yang terbagus di tempat kami dan terbagus menurut kita sebagai rakyat terpower. Ini jelas kalau kita tempelin magnet sudah tidak nempel lagi ya, artinya ini benar-benar tembaga putihan kayak gitu, bukan aluminium ya, seperti itu. Transistor harus benar-benar diperhatikan untuk pembelanjaan transistor. Nah, cara-cara untuk pas membeli transistor ini nggak salah beli. Nah, di video sebelumnya saya ada juga cara memilih transistor yang baik, cara memilih transistor yang tip tidak salah membeli transistor. Kurang lebih seperti itu dulur. Jadi nanti kapan hari kalau misalkan banyak like-nya di video ini, saya akan buat lagi video seperti ini, bagaimana tip and trick beli di toko elektronik seperti di tempat kami ini atau di toko-toko elektronik yang lain supaya tidak salah beli ya, karena banyak sekali barang-barang yang masuk dan banyak sekali barang-barang yang kita jual kepada konsumen padahal itu sama tipenya, sama ukurannya, sama kadang-kadang juga sama harganya atau selisihnya nggak begitu jauh atau juga bahkan selisihnya jauh sekali.
Oke, terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Terima kasih juga yang sudah subscribe. Terima kasih juga yang sudah like. Salam hormat dari kami, Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Apabila banyak kesalahan kami bicara, banyak tingkah laku kami yang tidak berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.